Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Abu Musa al-Ash'ari menceritakan kepada kita suatu hari Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat untuk tidak meninggalkan tempat seusai salat. Rasulullah SAW kemudian menasihati agar orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan mengucapkan qaulan sadida. Rasul juga mendatangi jamaah perempuan dan mengucapkan hal yang sama. Allah memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan berkata-kata yang benar. Yang menarik, ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Ashur menjelaskan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkata yang benar, berkata yang sadid, dengan memanggil kita sebagai orang beriman untuk memantik keseriusan kita, memantik perhatian kita, atensi kita. Karena seakan-akan kalau kita mengklaim dan menyatakan diri sebagai orang beriman, maka tentu ketika zat yang kita imani itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka mestinya kita dengan mudah menjalankannya. Karena itu kata Ibnu Ashur, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang kita beriman kepadanya kemudian memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya, maka sesungguhnya kita sedang mendemonstrasikan kemunafikan, kata Ibnu Ashur. Karena itu mestinya ketika Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, dan diperintahkan untuk dua hal, takwa kepada Allah dan berkata-kata yang benar, mestinya kemudian dengan mudah untuk kita ikuti. Yang pertama. Yang kedua, Allah meletakkan berkata-kata yang benar setelah sebelumnya menyebut takwa dan iman. Seakan-akan ini menjadi rangkaian. Yang pertama iman, kemudian takwa, kemudian qaulan sadida. Kalau orang itu beriman kepada Allah SWT, maka nanti akan melahirkan takwa. Dan kalau orang itu bertakwa, salah satu wujud ketakwaan itu adalah qaulan sadida. Maka kalau ada orang yang ucapannya tidak qaulan sadida, berarti dia tidak bertakwa dan berarti dia imannya bermasalah. Karena itu kait-mengkait. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Maka pertanyaannya kemudian, apakah qaulan sadida itu? Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah setidaknya menjelaskan kepada kita bahwa sadida, qaulan sadida setidaknya memiliki tiga makna. Yang pertama, radmus syai', meruntuhkan sesuatu dan kemudian membangunnya lagi. Kalau kita menghancurkan sesuatu kemudian meninggikan lagi, mengkonstruksinya lagi, yang pertama maknanya sadida yang pertama. Yang kedua maknanya istiqamah. Zat sadad ya, maknanya istiqamah yang kedua. Yang ketiga makna sadida adalah ketepatan orang kalau dia sedang memanah dan pas di target. Nah itu namanya sadida. Dari tiga makna ini maka kita bisa menyimpulkan ucapan yang sadida adalah satu, ucapan yang akan meruntuhkan perkataan yang bohong, ucapan yang akan memberangus hoax, ucapan yang akan menghilangkan perkataan yang tidak memiliki data dan objektivitas. Dan kemudian dengan perkataan itu terbangun data yang baru, terbangun informasi yang benar. Makna yang pertama. Maka qaulan sadida itu adalah kita ini dianggap mengucapkan qaulan sadida. Maka jika ada keburukan, ada omongan yang tidak benar, ada pernyataan yang salah,
kemudian kita robohkan pernyataan itu. Dan karena kita memiliki kebenaran di dalam ucapan kita, maka kita sedang mengucapkan qaulan sadida. Yang pertama. Karena itu ciri yang kedua dari qaulan sadida adalah istiqamah. Karena kebenaran itu tidak pernah berubah. Ya, dalam pengertian, orang itu kalau berkata-kata yang bohong, maka dia akan terus berbohong lagi dan berbohong lagi, dan ada kecenderungan untuk melakukan perubahan. Karena itu makna kedua dari qaulan sadida adalah istiqamah. Ucapannya ajak, tetap. Dan yang ketiga, qaulan sadida adalah ucapan yang tepat. Bukan saja benar, tapi dia tepat sasaran, tepat waktunya, dan seterusnya. Ada kisah menarik misalnya, Abu Dzar Al-Ghifari pernah cekcok dengan Bilal bin Rabah. Yang diucapkan oleh Abu Dzar kenyataan, tapi tidak dianggap sebagai qaulan sadida. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, sungguh pada dirimu masih ada jahiliyah. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal bin Rabah dengan kalimat ya ibna sauda, wahai anaknya orang hitam, wahai orang yang berkulit hitam, wahai anak yang ibunya orang hitam, dan sekaligus dia juga kulitnya hitam. Panggilan ini adalah panggilan rasis. Kalau kita lihat, apakah memang Bilal kulit hitam? Benar. Apakah memang ibunya berkulit hitam? Juga benar. Tapi tidak dianggap sebagai qaulan sadida oleh Rasulullah SAW. Bahkan dianggap sebagai perwujudan dan manifestasi dari kejahiliaan. Bukan manifestasi dari takwa, dan apalagi manifestasi dari orang yang sempurna imannya. Ya, karena itu Abu Dzar Al-Ghifari diperingatkan oleh Rasulullah SAW, hingga kemudian dia merasa bersalah dan mendatangi Bilal bin Rabah untuk siap diinjak lehernya. Kenapa? Karena dia merasa telah keluar dari lesannya kata-kata jahiliyah. Karena itu menarik kalau kita renungkan, kalau kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah SWT. Karena puasa ini tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah agar kita menjadi bertakwa. Maka salah satu indikator apakah puasa kita ini berhasil menjadikan kita seorang muttaqin adalah, mari kita lihat ucapan kita ini. Apakah ucapan kita ini sudah tepat sasaran? Apakah ucapan kita ini sudah benar? Kalau kita berkata untuk meruntuhkan kejelekan dan membangun kebaikan. Dan yang terakhir, apakah kita istiqamah? Kita tidak pelimplan orangnya, tapi jujur sebagaimana kebenaran itu memang selalu tidak pelimplan. Al-Quranul Karim bahkan merekam ucapan orang-orang yang ucapannya qaulan sadida. Seorang laki-laki yang mukmin, bahkan disebut imannya sempurna di zaman Firaun, ucapannya direkam oleh Al-Quran. Kenapa? Karena qaulan sadida. Saat kemudian diputuskan Musa untuk dibunuh, dia berdiri dan menyatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian, hei Fir'aun, para malak, para jenderal, memutuskan keputusan untuk membunuh Musa? Apakah engkau membunuh seseorang yang kesalahannya hanyalah dia berkata Tuhannya adalah Allah, padahal dia datang dengan membawa bukti? Quran bahkan merekam orang yang mengucapkan qaulan sadida, dan panjang direkam di dalam surat Ghafir. Wa qala alladhi amana, dia menyatakan ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Bahkan direkam semua kalimatnya. Bayangkan Quran yang begitu mulia itu merekam ucapan manusia. Kenapa? Karena qaulan sadida. Sampai Quran menyatakan, kata dia, wahai manusia, kenapa engkau mengajak aku kepada neraka, padahal aku mengajak kalian kepada keselamatan? Betapa menakjubkan engkau mengajak sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang situ. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh laki-laki yang disebut Al-Quran sebagai rajulun mu'min min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Masya Allah. Dan kelak, ucapan siapa lagi yang bahkan kemudian menggambarkan dari kesempurnaan imannya karena qaulan sadida? Tidak lain dan tidak bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW diinjak kepalanya, diikat lehernya dengan kain, ditarik ke atas sambil diinjak oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, maka kemudian satu orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq
dan memohon bantuan kepada Abu Bakar, tolong temanmu sekarang sedang kesakitan, minta tolong, dan tidak ada satupun orang yang menolong karena tidak berani. Situasi saat itu Muslim sangat lemah di Mekah. Abu Bakar mendatangi Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia dorong Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan lihat apa kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia menggemakan ulang qaulan sadida yang dulu diucapkan oleh rajulun mukmin yang digambarkan di surat Ghafir. Abu Bakar sambil menangis berkata, "Hei orang-orang Quraisy, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah," kata dia, "faqad ja'akum bil bayyinat." Apakah engkau akan membunuh seorang yang kesalahannya hanyalah menyatakan Rabbnya adalah Allah, padahal dia datang dengan membawa bukti dari Tuhannya? Karena itu, sekali lagi, mari kita periksa apa ucapan yang sudah kita seringkali ucapkan dalam kehidupan ini. Apakah kita selalu mengucapkan kebenaran? Apakah kita memikirkan ucapan itu tepat waktunya, tidak menimbulkan percekcokan, tidak membuat chaos dan seterusnya? Kalau kita memeriksa apa yang kita ucapkan ini, insya Allah itu bukti daripada ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Saya akhiri dengan kisah seorang orator ulung namanya Abdul Hamid Kish di Mesir. Beliau adalah ulama yang sejak kecil diambil matanya oleh Allah SWT sehingga dia tidak bisa melihat. Dia selalu mendendangkan kata-kata Ibnu Abbas dengan menyatakan, kalau Allah mengambil mataku, Allah semburatkan cahaya di dalam hatiku. Abdul Hamid Kish kemudian meneruskan pelajarannya di Al-Azhar dan kemudian menjadi dosen di Al-Azhar. Tapi kemudian beliau memutuskan untuk keluar dari Al-Azhar dan menjadi da'i ilallah. Dia memegang satu masjid di Kairo sana dan kemudian mulailah dakwahnya. Terkenal orator yang tegas, tidak pernah pilih-pilih, tedeng aling-aling. Kalimatnya sadat, kalimatnya istiqamah, kalimatnya jujur. Diperkirakan di setiap khutbah Jum'ahnya 10.000 orang hadir di masjidnya. Karena begitu hebatnya dan memukaunya kata-kata yang dia pilih, kalimat qaulan sadida. Yang menarik, dia tidak pandang bulu, asalkan itu merupakan kebenaran, dia ungkapkan. Sehingga banyak memantik kegaduhan ketika Sayyid Qutb di hukum mati. Ahmad Abdul Hamid Kish mengungkapkan kata-kata yang sangat terkenal. Engkau telah memenggal, kata dia. Engkau telah menggantung kepala orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara ada penyanyi yang asik berdendang, bergembira karena kematian Sayyid Qutb, dan engkau tidak apa-apakan. Itu salah satu kalimat yang sangat terkenal bagi Abdul Hamid Kish. Suatu hari kemudian dia dilarang oleh pemerintah Mesir karena terlampau straightforward, sehingga kemudian dia tidak diizinkan lagi untuk berceramah. Usianya dihabiskan untuk menulis tafsir. Dia memberikan kepada kita peninggalan yang berharga, kitab tafsir 10-an jilid, Fi Rihabit Tafsir, karya dari Abdul Hamid Kish. Yang menarik, beliau suatu hari bermimpi Rasulullah SAW. Rasul datang bersama Umar bin Khattab. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdul Hamid Kish untuk mengucapkan salam kepada Umar. Setelah dia mengucapkan salam kepada Umar, Abdul Hamid Kish dalam mimpinya itu mati. Dan kemudian Rasulullah sendiri yang mengkafaninya, memandikannya. Esok hari, pas hari Jum'ah saat itu, dia berkata kepada istrinya, tadi malam aku bermimpi so and so. Istrinya menyatakan, Mas, bukankah Rasulullah SAW menyatakan, kalau kita bermimpi sesuatu yang buruk, semestinya kita tidak menceritakan. Kata Abdul Hamid Kish, Syekh Al-Kish ini menyatakan, siapa yang menyangka itu mimpi buruk? Justru itu mimpi terbaik. Dan saya berharap semoga apa yang saya mimpikan tadi malam itu menjadi kenyataan. Hari itu hari Jum'ah, tepat saat beliau bersujud di salat Jum'ah, beliau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abdul Hamid Kids, ya, salah satu mubaligh terkenal di Mesir, mufassir yang juga terkenal di Mesir, yang meninggal dalam keadaan sujud. Kenapa? Al-Quran menyatakan, kalau orang itu mengucapkan qaulan sadida, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amalnya. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampuni dosanya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang paripurna. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.